Dikisahkan pada zaman tabi'in ada seorang lelaki soleh bernama Sabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah untuk menuntut ilmu. Tiba-tiba ia melihat sebuah apel terjatuh di luar pagar suatu kebun buah-buahan. Melihat apel merah yang ranum itu tergeletak di tanah, terbitlah air liur Sabit. Apalagi hari itu begitu panas dan Sabit tengah kehausan. Tanpa berpikir panjang, Sabit memungut dan memakan apel itu. Tapi baru setengahnya memakannya, Sabit ingat apel itu bukan miliknya dan dia belum mendapat izin dari pemiliknya. Sabit pun bergegas masuk ke dalam kebun itu. Ia hendak menemui si pemilik kebun dan meminta si pemilik menghalalkan sebuah apel yang telah ia makan. Di kebun itu ia bertemu dengan seorang lelaki. "Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya," kata Sabit kepada orang itu. Namun orang itu menjawab, "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku hanya orang yang ditugaskan menjaga dan mengurus kebun ini." Sabit pun bertanya, "Di mana rumah pemilik kebun ini? Aku harus menemuinya untuk meminta ia menghalalkan apel yang telah kumakan ini." "Untuk sampai ke sana engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam," jawab si penjaga kebun. "Tidak apa-apa, aku akan tetap pergi menemuinya. Meskipun rumahnya jauh, aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa izin pemiliknya. Bukankah Rasulullah sudah memperingatkan kita melalui sabdanya bahwa barang siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka," berkata Sabit dengan tegas. Lalu Sabit pergi ke arah yang ditunjuk oleh si penjaga kebun itu. Ia menuju rumah si pemilik kebun, dan setiba di sana dia langsung mengetuk pintu. Si pemilik rumah membukakan pintu. Sabit langsung memberi salam dengan sopan. "Wahai tuan, saya terlanjur memakan setengah dari sebuah apel yang jatuh keluar dari kebun milik tuan. Karena itu saya datang untuk meminta tuan menghalalkan apa yang sudah saya makan itu." Lalu lelaki tua si pemilik kebun itu mengamati Sabit dengan cermat. Lalu ia berkata, "Tidak, aku tidak akan menghalalkannya kecuali dengan satu syarat." Lalu Sabit khawatir tidak dapat memenuhi syarat itu, namun ia tidak punya pilihan. "Apa syaratnya itu tuan?" kata Sabit. Si pemilik kebun menjawab dengan jawaban yang di luar dugaan. "Engkau harus menikahi putriku," kata si pemilik kebun. Sabit bin Ibrahim terkejut. "Hanya karena aku makan setengah buah apel yang jatuh keluar dari kebun tuan, saya harus menikahi putri tuan?" Sabit membuat pertanyaan dengan warna penuh keheranan. Tetapi si pemilik kebun itu tidak peduli. Bahkan ia menambahkan, "Engkau juga harus tahu bahwa putriku punya kekurangan. Ia buta, bisu, dan tuli. Bahkan ia juga lumpuh." Sabit terkejut. Haruskah ia menikahi perempuan seperti itu hanya karena ia memakan sebuah apel yang tidak dihalalkan baginya? Si pemilik kebun itu kembali menegaskan sikapnya. "Aku tidak akan menghalalkan apel yang engkau makan kecuali engkau penuhi syarat itu." Sabit yang tidak ingin di tubuhnya ada barang haram dengan tegas menjawab, "Baiklah, aku terima syarat itu karena aku telah bertekad karena mengadakan transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya karena aku amat berharap Allah meridhoiku. Mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan dua saksi untuk menyaksikan akad nikah itu. Setelah akad nikah selesai, Sabit dipersilahkan menemui istrinya. "Assalamualaikum," ucap Sabit mengucap salam, walau tahu istrinya tuli dan bisu. Namun Sabit begitu kaget ketika ada suara wanita menjawab salamnya. Sabit masuk menghampiri wanita itu. Wanita itu mengulurkan tangan menyambut tangannya. Sekali lagi Sabit terkejut dibuatnya. Setelah duduk di samping istrinya, Sabit bertanya, "Bukankah ayahmu mengatakan kepadaku bahwa kamu buta?" Lalu wanita itu menjawab, "Ya, ayahku memang benar. Aku memang buta. Aku buta dari segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini aku tidak pernah melihat apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu kemudian Sabit berkata lagi, "Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli." "Ya, ayahku benar. Aku memang tuli. Tuli dari segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat Allah ridho," jawab wanita itu. "Ayahku juga pasti mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh." Sabit mengangguk mengiyakan perkataan istrinya itu. "Aku dikatakan bisu karena selama ini aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah saja, dan tidak pernah aku gunakan lidahku untuk menyebut sesuatu yang membuat Allah murka. Aku dikatakan lumpuh karena selama ini kakiku tidak pernah aku langkahkan pergi ke tempat-tempat yang membuat Allah murka." Mendengar hal itu, Sabit begitu bahagia. Ia mendapati istrinya yang solehah.
apalagi wajahnya yang begitu cantik seperti bulan purnama di malam yang gelap. Dari pernikahan ini, Sabit dan istrinya dikaruniai seorang putra yang kelak menjadi ulama yang menjadi rujukan dunia, yaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Itulah tadi kisah singkat mengenai Sabit bin Ibrahim, ayah Anda Abu Hanifah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.